Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy and blessing of Allah be with you. Hello everyone, how are you? I hope all of you are always healthy and don't forget to keep your health. Welcome back again in our English class. Today, we are going to discuss about expressing ability and inability. Kalau diartikan, expressing itu mengungkapkan, ability itu kemampuan, and inability ketidakmampuan. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya belajarnya. Well, in our last meeting, we have finished at Unit 1. So now, we are going to start at Unit 2. In this unit, you are expected to be able to, first, asking and telling the ability of doing something, and second, asking and telling the willingness of doing something. Pada unit ini, kalian mampu menguasai materi yang pertama, menanyakan dan memberitahukan kemampuan kalian melakukan sesuatu dengan menggunakan can. Yang kedua, menanyakan dan memberitahukan kemauan kalian melakukan sesuatu dengan menggunakan will. Next, if you want to state the ability, you can use modal can, could, and be able to. Modal, yang artinya itu kata kerja bantu. Ketika kalian ingin menunjukkan kalian mampu melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan modal can, could, and be able to. Sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu expressing ability. Ungkapan kemampuan melakukan sesuatu. Untuk ungkapan ketika kalian mampu melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan can, could, and be able to. Yang artinya ketiganya ini adalah bisa, dapat, atau mampu. Apa yang membedakan ketiganya? Yang membedakannya adalah kalau can digunakan untuk masa sekarang, kemudian kalau could digunakan untuk masa lampau atau masa lalu, sedangkan be able to digunakan untuk masa sekarang, masa lampau atau masa lalu, dan juga masa depan. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, can, yang digunakan untuk masa sekarang. I can cook a cake, yang artinya saya bisa memasak kue. Berarti saya sampai sekarang bisa masak kue. Kemudian yang kedua, could, yang digunakan untuk masa lampau atau masa lalu. She could play guitar when she was child, yang artinya dia dapat bermain gitar ketika dia masih kecil. Berarti ini terjadinya ketika masa lalu. Dia bisa bermain gitarnya ketika dia masih kecil. Kemudian, contoh yang ketiga, untuk able to, digunakan untuk masa sekarang, masa lalu, dan juga masa depan. Contoh kalimatnya, yang untuk masa sekarang, he is able to speak English fluently. Yang artinya, dia mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Berarti, sampai sekarang dia mampu berbicara bahasa Inggris. Kemudian, contoh kalimat able to yang untuk masa lalu dan juga masa lampau, he was able to swim when he was 6, yang artinya dia sudah mampu berenang ketika umur 6 tahun. Terjadinya berarti di masa lampau. Kemudian yang untuk masa depan, he will able to buy a new skateboard next year, yang artinya dia akan mampu membeli papan luncur tahun depan. Berarti kejadian ini akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Yang tadi saya sebutkan adalah ungkapan untuk menunjukkan ketika kalian mampu melakukan sesuatu. Nah, untuk ungkapan ketika kalian tidak mampu melakukan sesuatu, yaitu
expressing inability, ungkapan ketika kalian tidak mampu melakukan sesuatu. Penggunaannya itu masih sama dengan 3 kata. Yang pertama yaitu cannot, bisa disingkat juga can't. Yang kedua could not, atau bisa disingkat couldn't. Dan yang ketiga not able to. Untuk penggunaannya itu masih sama. Kalau cannot digunakan untuk masa sekarang, could not untuk masa lampau atau masa lalu, and not able to untuk sekarang, masa lalu, dan juga masa depan. Ketiga ini artinya yaitu tidak mampu atau tidak bisa. Contoh yang pertama, he cannot read a poem, yang artinya dia tidak dapat membaca puisi. Kalimat ini digunakan untuk masa sekarang. Kemudian kalimat yang kedua, could not. I could not read and write when I was in kindergarten. Yang artinya, saya tidak dapat membaca dan menulis ketika saya masih TK. Berarti sekarang saya sudah bisa membaca dan menulis. Nah, kalimat ini digunakan untuk masa lampau atau masa lalu. Kemudian contoh kalimat yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu not able to. Contoh untuk kalimat not able to yaitu she is not able to ride a bicycle, yang artinya dia tidak mampu mengendarai sepeda. Kemudian contoh lainnya, I will not able to win a competition, yang artinya saya tidak akan mampu menang lomba. Kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan adalah contoh untuk mengungkapkan ketika kalian tidak mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya, bagaimana cara ketika kalian ingin menanyakan kemampuan seseorang? Untuk menanyakan kemampuan seseorang, kalian menggunakan can, could, and able to. Untuk yang can, kalian bisa menanyakan menggunakan can you. Kalau yang untuk could, kalian bisa menanyakan menggunakan could you. Untuk yang able to, are you able to? And then, is he able to? Contohnya, can you play football? Atau kalau yang untuk could you sleep well last night? Untuk yang able to, contohnya, are you able to paint the room? Atau contoh lainnya, will you able to perform drama next week? Untuk yang able to ini dilihat dari to be-nya. Kalau to be are untuk we, you, they. And then kalau to be is untuk he, she, it. Dan to be am itu untuk I. Okay, for the better understanding, let's watch the composition. Wina, can you ride a bicycle? No, I can't. You can teach me? Sure, I can teach you how to ride a bicycle. So that's the explanation of the lesson for today. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Bye.